Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, kita akan belajar tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang tidak hafal Pancasila? Pancasila silanya ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa itu adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Karena alam semesta ini adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui ya. Indonesia, Islam, kemudian Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Jadi meskipun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menjaga kerukunan supaya tidak terjadi perpecahan. Jadi kalau sila pertama Pancasila itu berkaitan dengan Tuhan ya, ketakwaan kita kepada Tuhan. Misalkan menjalankan ibadah itu juga bisa. Kemudian, sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini, di gambar ini ada posko banjir. Nah, di sini orang-orang berbondong-bondong memberikan bantuan kepada posko yang nantinya akan dikirimkan kepada para korban banjir. Nah, sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Serta 5, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang pertama, mengakui persamaan derajat kita di mata Tuhan Yang Maha Esa. Derajat kita itu sama, yang membedakan hanya ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui bersama hak dan kewajiban antar warga negara. Jadi kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak kita apa? Hak kita mendapatkan keamanan, mendapatkan pendidikan yang layak. Kewajiban kita apa? Ikut membela negara. Nah, seperti itu. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu saling menghormati, saling menghargai antar sesama. Saling menyayangi sesama manusia ya, kita harus saling menyayangi. Kemudian yang nomor 5, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini dicontohkan, ini merupakan contoh dari kegiatan kemanusiaan, yaitu memberikan bantuan kepada korban-korban bencana ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal karya seni patung. Ini adalah patungnya siapa? Ini adalah patungnya Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bapak Soekarno
dan Bapak Muhammad Hatta. Beliau dijuluki sebagai Bapak Proklamator karena yang memproklamasikan, yang membaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Patung adalah karya seni 3 dimensi ya. Kalau 3 dimensi berarti bisa dilihat dari mana saja karena berukuran panjang kali lebar kali tinggi. Kalau 2 dimensi itu hanya berukuran panjang dan lebar. Jadi hanya bisa dilihat oleh satu sisi saja. Patung adalah karya 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, atau hewan, atau tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Nah, apa fungsi patung? Yang pertama adalah sarana ibadah untuk agama tertentu. Nah, ini ya, ini adalah patung di mana ini? Candi Borobudur ya. Kemudian yang nomor 2, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Ini tadi contohnya ya. Untuk mengenang Bapak Proklamator, jasa-jasa beliau, maka dibuatkan patung seperti ini. Kemudian pelengkap konstruksi bangunan. Nah, misalkan bangunan biar lebih bagus dikasih patung. Nah, seperti itu. Penghias bangunan taman. Nah, di taman-taman itu misalkan ada patung dalam bentuk hewan, ada dalam bentuk tokoh-tokoh kartun, itu merupakan salah satu fungsi patung yaitu menghias bangunan. Kemudian dinikmati keindahan bentuknya. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk hari ini saja. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak ya. Meskipun kita belajar daring, anak-anak harus tetap semangat. Waktunya belajar juga belajar. Tidak boleh waktunya belajar bermain ya. Itu saja pesan dari Bu Titi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.